Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Islah Bimo Prakoso. Beliau adalah Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Halo, selamat pagi Mas Bimo. Ya, halo, selamat pagi Mas Pras. Iya, apa kabar Anda hari ini? Kabar baik, kabar sehat, tetap semangat. Luar biasa, tetap semangat begitu di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia yang juga masih menantikan kehadiran vaksin untuk corona sendiri. Baik, indeks harga saham gabungan kemarin lesu sekali begitu anjlok hingga 2%. Investor asing melakukan aksi jual. Habis-habisan kita lihat di sektor perbankan begitu dengan aksi jual sekitar 1,3 triliun. Analisis Anda bagaimana? Apakah mereka melakukan aksi profit taking yang wajar saja? Mengingat indeks juga sudah naik di atas level 5.300-an, kemudian saham-saham perbankan juga sudah mengalami kenaikan yang cukup kencang ini Mas Bimo. Ya, jadi kalau kita lihat dari yang kemarin ya, khususnya sektor perbankan itu kan lumayan ke-hit cukup kencang. Itu memang salah satu faktornya ada profit taking. Tapi kalau kita lihat ke faktor yang lebih besar, itu sebenarnya kita mengalami yang namanya rebalancing dari MSCI. Nah, rebalancing dari MSCI ini sebenarnya apa? Sebenarnya MSCI ini sendiri adalah indeks yang memang dibuat oleh Morgan Stanley, dan indeks ini menjadi acuan dari beberapa fund manager besar di skala global. Jadi kalau kita tambahan informasi sedikit ya, ini buat pengantar kita. Jadi kalau di sekarang itu tren ETF itu sedang meningkat. Nah, tren ETF sedang meningkat ini dampaknya adalah fund manager ini mereplikasi indeks-indeks yang ada dibuat oleh major companies seperti salah satunya MSCI ini. Dan MSCI ini telah melakukan rebalancing untuk yang di Indonesia. Memang tidak ada saham yang di drop, tapi dari weightingnya itu memang beberapa saham di Indonesia, mostly yang di banks, itu lagi dikurangin. Karena refleksi dari performance yang dilalui di first half 2020 memang not so good, makanya kontribusinya menurun, akhirnya weightingnya menurun. Nah, ketika weightingnya itu menurun, apa yang terjadi? ETF-ETF dari skala global yang biasa itu mereplikasi indeks yang ada, itu juga mengurangi porsinya. Sehingga kita lihat dari porsi perbankan, khususnya yang paling banyak dikoleksi oleh ETF, karena ETF dari skala global itu memang prefer kepada saham-saham di negara berkembang yang memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar, ini juga akhirnya dikurangi porsinya. Jadi kita memang lihat yang paling besar concernnya memang adalah rebalancing dari MSCI. Jadi di sini kita lihat masalah memang dari sentimen secara global yang menyebabkan kemarin indeks kita juga memang turunnya cukup dalam ya. Jadi kira-kira begitu kita ngelihatnya dari yang isu rebalancing ini. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai isu rebalancing gitu, tapi ini dampaknya luar biasa sekali untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Domestik mau tidak mau akhirnya juga ikut-ikutan begitu. Tapi kan perlu dilihat, rebalancing berarti sebenarnya aksi hal yang wajar begitu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manapun begitu, termasuk dengan mungkin MSCI sendiri begitu untuk merebalancing portofolionya yang ada di Indonesia. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi di dalam negeri deh, ada sentimen apa, ada trigger apa sih yang membuat mereka harus melakukan rebalancing? Apakah lebih kepada karena faktor global kah atau isu di dalam negeri nih yang dikhawatirkan oleh mereka? Oke, jadi kalau dari rebalancing ini sebenarnya memang mostly adalah dari performance yang telah dilalui di first half 2020. Jadi kalau kita lihat di first half 2020 itu kan memang sangat ke-hit sekali ya gara-gara dampak dari PSBB. Nah, dampak dari PSBB khususnya kalau kita lihat dari sektor perbankan, ini restrukturisasi dari kredit ini sangat meningkat. Nah, dampaknya apa kalau restrukturisasi kredit ini sangat meningkat? Dengan adanya restrukturisasi kredit, ini bunga-bunga yang didisburse kepada debitur-debitur ini akan sedikit mengecil. Yang akhirnya apa? Restrukturisasi kredit yang meningkat ini akan menggerus perbankan punya NIM. Selanjutnya di sini dengan adanya PSBB, loan provision atau provisi pencadangan ini juga akan meningkat porsinya. Sehingga apa? Sehingga laba-laba dari perbankan di Indonesia itu mau tidak mau harus tergerus. Makanya ini refleksi dari first half 2020. Tapi kalau kita lihat dari fundamental yang sekarang ya, semenjak kita memasuki kuartal 3 atau kita mulai memasuki second half 2020, sebetulnya kita bisa melihat ada beberapa perubahan yang arahnya itu masih positif. Contohnya, kita bisa ambil Bank BRI. Jadi kalau kita ambil Bank BRI ya, itu Bank BRI itu sampai Juli itu udah melakukan restrukturisasi sebesar 180 triliun. Dan trennya ini sebenarnya dari restrukturisasi Bank BRI melambat. Kita bisa lihat di bulan Juli itu restrukturisasinya hanya di 11,8 triliun. Padahal kalau di bulan Juni ya, di bulan sebelumnya Mei itu restrukturisasinya 59,3 triliun.
bulan April itu restrukturisasinya 86,3 triliun. Jadi kita bisa bilang sebetulnya masa-masa yang paling berat untuk dilalui perbankan di Indonesia itu sudah dilewati, yaitu ketika PSBB. Dan sekarang bisnis sudah mulai berjalan, walaupun gradual. Di sini kita melihat juga gradual increase dari perbaikan kinerja perbankan. Nah, makanya di sini kita melihat untuk di second half 2020, perbankan ini ada potensi NIM-nya, net interest margin-nya, itu mulai sedikit-sedikit meningkat. Karena di sini ada pengurangan dari restrukturisasi. Betul. Ditambah juga dari sini, pemerintah juga kita lihat keseriusannya dalam memberi bantuan itu untuk 2,4 juta segmen UMKM ini semakin terlihat. Itu semakin positif. Karena kan mostly memang ekonomi kita didorong oleh UMKM. Betul. Terus juga ada juga penjaminan kredit untuk UMKM dan korporasi. Makanya di sini kita melihat dari sisi perbankan itu ada perbaikan. Oke. Itu dari Bank BRI. Kedua, kita juga bisa ambil contoh lain dari BBCA. Di sini BBCA juga kita melihat kreditnya mulai tumbuh sebenarnya. Kredit investasinya mulai tumbuh 5%. Terus juga pertumbuhan kredit ini yang dari korporasi juga mulai meningkat. Dan yang satu hal lagi adalah di sini kredit investasi dari yang infrastruktur ini mulai meningkat. Jadi kita lihat dari BCA ini ditambah posisi loan to deposit ratio-nya itu yang tergolong paling rendah di antara peers yang lain, sebenarnya punya banyak peluang untuk capture momen dari recovery ini. Nah, makanya di sini kalau kita lihat dari perbankan di Indonesia, kita bisa simpulkan weighting itu didasari oleh first half 2020, di mana first half 2020 adalah masa-masa yang paling tough untuk perbankan di Indonesia. Tapi kalau kita lihat untuk ke depan, di second semester di 2020, sebetulnya kita lihat secara fundamental ini ada sedikit perbaikan dan peningkatan kinerja. Ya, itu dia untuk sektor perbankan yang memang kemarin ramai-ramai dijual oleh investor asing, lebih kepada karena adanya rebalancing ya dari indeks MNCI sendiri. Tapi kan kalau bicara mengenai investor lokal, bagaimana menyikapi kondisi seperti ini, apalagi mereka yang sudah pegang portofolio yang berbasis perbankan, begitu turun lebih dari 2% rata-rata kalau kita di caps kemarin. Sementara Anda katakan tadi NIM sudah mulai ada peningkatan, kemudian adanya dana cadangan juga yang sudah menjadi aturan dari OJK sendiri kita ya untuk perbankan meningkatkan dana cadangan, sehingga mau tidak mau memang mereka tidak bisa lebih leluasa begitu untuk menggunakan dana mereka untuk melakukan ekspansi. Tapi ada juga yang menarik, pemerintah sudah menaruh dana beberapa triliun begitu di beberapa perbankan juga. Akankah ini seharusnya bisa menjadi pendorong untuk kinerja perbankan dalam penyaluran kredit ini yang juga diharapkan akan meningkat? Yes, betul. Jadi di sini bisa mendorong perbankan untuk kelangsungan bisnisnya di semester 2 2020. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang paling mendasar akhirnya buat investor, bagaimana kalau kita terlanjur sudah punya posisi di perbankan? Yes. Jadi buat di posisi perbankan ini sebetulnya kita masih melihat adanya potensi peningkatan lagi dari sisi harga sahamnya yang terefleksi dari kinerjanya. Jadi di semester 20 ini, semester 2 2020 ini kita lihat memang sebenarnya potensi untuk perbaikan itu sudah mulai terlihat dari perbankan. Jadi untuk investor yang memang sudah ada di perbankan, sebetulnya di sini untuk di apakah kita bisa tambah lagi, sebetulnya sedikit-sedikit kita bisa juga tambah lagi. Tapi keep in mind, satu adalah hati-hati jangan terlalu agresif di keadaan pasar yang memiliki volatilitas tinggi. Itu dia. Jadi kita lebih cocok sebetulnya kalau kita punya pandangan yang jangka panjang, katakanlah hingga 2021, sebetulnya dari rebalancing yang seperti ini sebenarnya bisa kita jadikan momen untuk kita masuk ke sektor perbankan. Itu dia. Kalau bicara mengenai momen, begitu dengan pelemahan indeks yang sudah di atas 2%, tapi kan banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa akankah pelemahan ini masih berlanjut, begitu Mas Bimo. Nah, analisis Anda bagaimana dengan pelemahan yang terjadi kemarin? Lebih kepada yang tadi saya katakan juga, lebih kepada aksi profit taking yang wajar saja karena adanya rebalancing tadi, atau memang secara fundamental indeks akan menyentuh level-level di bawah lagi nih karena sudah menyentuh level tinggi di 5.300-an. Oke, jadi kalau secara overall kita lihat indeks gimana, sebetulnya kita masih melihat adanya potensi bahwa indeks ini masih bisa bergerak ke arah yang negatif. Di sini dikarenakan satu, pertama dari skala global ini ternyata menunjukkan arah-arah perbaikan ekonomi yang sebenarnya tiap negara ini menunjukkan hal yang berbeda ya. Apalagi kita ditambah yang perlu di keep in mind adalah dari sisi regional, ini akan merilis beberapa data indikator ekonominya. Dan di sini memang diperkirakan data-data tersebut not so good ya mungkin ya. Jadi memang perbaikannya ini kita lihat ada potensi cukup lemah.
Oh ya. Dan makanya Oke. dan makanya di sini kita melihat yang dari kemarin dari Eropa itu negatif dan pasar regional Asia itu dibuka itu negatif. Jadi salah satu yang bisa kita lihat ini adalah India. Jadi India ini GDP-nya terkontraksi minus 23,9%. Ini terendah sejak tahun 1996. Oke. Dan ini adalah kejatuhan yang di bawah estimasi pasar. Itu estimasi pasar di negatif 8%. Dan ternyata ini kontraksinya lebih tinggi. Dan yang jadi concern adalah India itu kan salah satu trading partner dari Indonesia, khususnya dari CPO. Betul. Betul. Jadi dampaknya di sini kita punya potensi tekanan dari ekspor CPO kita. Jadi sebetulnya di sini kita melihat perbaikan ekonomi itu memang prosesnya sangat gradual ya. Jadi mungkin in the short term selama semester 2 2020 mungkin ada sedikit sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi. Makanya kita selalu bilang volatilitasnya tetap ada dan indeks ini kita perkirakan apakah akan melemah lagi. Kita lihat potensinya ada untuk melemah lagi. Ada peluang keberapa pergerakan IHSG menurut Anda begitu apabila pelemahan akan kembali lagi terjadi untuk opening market hari ini? Oke, jadi IHSG kita kemarin itu di close 5238. Jadi di sini kalau harus melemah juga kita bisa melihat dia akan tes dulu di 5.200 dan ketika itu sudah di 5.200 mungkin kita bisa melihat bandnya turun lagi ke 5170. Hanya kita lihat di sini mungkin akan bergerak di sekitar 5.200. Ini menyusul situasi dari global. Potensial untuk reboundnya atau resisten dari pergerakan indeks sendiri ke berapa? Oke, kalau kita lihat untuk naik mungkin masih terbatas ya. Jadi kalau dia akan nge-resist untuk coba naik, mungkin di sini kita not so optimistic, mungkin ada di 5.245. Soalnya kalau kita akuin sebetulnya dari global ini masih cukup besar sih tekanannya. Salah satunya nih, contoh dari US. Dari US ini masih ada sedikit political contraction ya dari yang approval dana antara Demokrat dan Republik. Ini Nancy Pelosi dan Trump ini masih memiliki proses negosiasi yang cukup keras, ditambah di sini US China, masalah yang TikTok. Jadi kita lihat di sini sebenarnya dari tekanan globalnya di sini kita lihat masih banyak ya. Betul, masih banyak tekanan globalnya itu sebenarnya di luar dari COVID sendiri. Kita akan bahas lebih jauh lagi begitu sentimen-sentimen apa saja begitu. Kita akan jeda dulu sebentar kan di segmen berikutnya juga kita akan sampaikan emiten update. Ada sejumlah emiten yang mungkin bisa dicermati untuk kita analisis ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.